Ya, oke. Jadi untuk sekarang saya akan sedikit membahas tentang saham IPO. Jadi baru kemarin pertanggal 21 itu ada saham IPO lagi yang keluar. Jadi tikernya itu PJHB. Itu adalah PT Pelayaran Jaya Hidup Baru. Jadi sebelum itu disclaimer dulu bahwa ini sebenarnya bukan ajakan untuk membeli saham ini. Jadi saya hanya mengungkapkan opini saya terkait saham IPO ini, dan saya terus terang ilmu keuangan, ilmu investasi saya itu masih kurang jauh banget. Tapi di sini saya hanya mengungkapkan opini saya, pendapat saya tentang perusahaan ini. Dan kalau kalian tanya apakah saya ikut IPO-nya, ya jawabannya ya ikut. Ini kalian bisa lihat saya sudah booking, saya sudah beli sahamnya di sini sebelum saya ikut di penawaran awalnya ya. Nah, untuk penawaran umumnya di sini pertanggal 30 Oktober dan untuk IPO-nya itu nanti tanggal 5 November. Jadi di sini bisa kalian lihat sekilas tentang PT Pelayaran Jaya Hidup Baru PJHB ini. Kita buka dulu prospektusnya ya. Kita ambil yang prospektus ringkasnya saja dulu di sini. Oke, jadi PJHB ini itu akan mengeluarkan saham kepada publik itu di 480 juta lembar saham, dengan free floatnya itu ada di angka 25%. Ini sudah oke. Ini lebih rendah dibandingkan dengan koin yang kemarin saat IPO, dan ini agak tinggi sedikit dibandingkan dengan CDIA. Nah, kenapa saya bahas koin dan CDIA? Karena kemarin kan sempat heboh koin dan CDIA itu menjadi saham yang arahnya berkali-kali lipat, sangat luar biasa ya. Mungkin karena untuk yang di CDIA itu kan punyanya Pak PP, jadi wajar sahamnya itu bakal naik terbang tinggi seperti itu. Dan ekspektasi saya untuk saham ini, mengingat saham ini mungkin tidak seterkenal sahamnya Pak PP atau yang lain, itu mungkin tidak setinggi yang kemarin. Tapi ya tetap, apapun itu tetap saya ikuti untuk IPO-nya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat bahwa untuk penawarannya itu ada di harga 310 sampai 330 rupiah untuk penawaran sahamnya. Dengan dana yang dikumpulkan itu ada di angka 158 miliar 400 juta rupiah. Dan modal ini atau dana ini akan digunakan perusahaan untuk membeli 3 kapal. Ada di sini, bentar. Kebetulan tadi saya sudah baca sekilas. Ini dia akan membuat 3 kapal untuk operasionalnya, dan menurut saya ini bagus untuk perusahaan yang menggunakan modalnya itu untuk operasional. Itu sangat bagus untuk growth dari perusahaan tersebut. Dan sekarang kita langsung bergeser, ini ada rinciannya ya, kalian bisa lihat nanti di prospektus ringkasnya di masing-masing sekuritas yang kalian miliki, atau kalian juga bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia BEI IDX untuk melihat prospektusnya. Ada banyak kok di internet kalau kalian mau download prospektusnya, karena ini sifatnya publik. Nah, untuk laporan keuangannya di sini kita bisa lihat dari total asetnya. Di aset tidak lancarnya dari tahun 2012 itu ada di angka 27 miliar ya, dan terus mengalami penurunan untuk aset tidak lancarnya dari tahun 2022 ke tahun 2015 bulan April. Itu totalnya di itu mengalami penurunan. Dan kenapa dia menurun? Ini menurut saya karena dia masuk ke aset tidak lancar ya. Jadi perusahaan terima cash,
Cashnya itu akan dialihkan ke mungkin operasional atau mungkin belanja modalnya perusahaan, makanya masuk ke aset tidak lancarnya di sini ya. Maka dari itu kalian bisa lihat di sini kalau aset tidak lancarnya itu mengalami pertumbuhan dari tahun 2022 hingga ke tahun 2025. Di sini di tahun 2022 itu ada 60 miliar, 2023 80 miliar, 89 miliar, dan di tahun 2025 bulan April itu di angka 164 miliar di sini. Oke, itu untuk jumlah aset. Sekarang kita lihat dari liabilitasnya atau dari utangnya. Nah, dari utangnya di sini kalian bisa lihat di prospektusnya sendiri, di utang usahanya berapa. Nah, kalian bisa lihat di sini utang pihak ketiganya itu terus mengalami penurunan. Dan kita langsung saja ke total dari liabilitasnya. Untuk jangka pendeknya itu mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2025. Di sini ada 4,3 M, itu turun terus di angka 2,6 miliar, dan itu sangat bagus bagi sebuah perusahaan, dimana kalau ada perusahaan yang utangnya itu kecil, bahkan ada perusahaan yang tidak memiliki utang sama sekali, itu kecil kemungkinan kalau perusahaan itu bakal bangkrut karena utangnya tidak ada. Lanjut, di aset jangka panjang itu juga sama mengalami penurunan 3,2 miliar ke 2,7 miliar. Kalian bisa lihat dengan total liabilitasnya itu dari tahun 2022 di 7,6 miliar itu turun menjadi 5,3 miliar, which is good ya, karena kalau kalian lihat perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah asetnya itu sangat jauh di angka 163 itu berbanding dengan total utangnya di terakhir itu di 5,3 miliar, itu sangat jauh. Sangat jauh. Ini sangat bagus, perusahaan ini sangat bagus dari segi utang. Nah, kalau kita total semua asetnya di sini itu tetap mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun sekarang, itu meningkatnya cukup bagus. Yang artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang sehat dan bagus. Kalau kalian punya conviction untuk memegang sahamnya jangka panjang, ya silahkan. Kalian tetap harus cover perusahaan ini kalau kalian mau pegang jangka panjang, silakan. Nah, kita lanjut ke laba rugi dari perusahaannya. Laba ruginya di sini untuk pendapatan perusahaan itu mengalami penurunan. Kalian bisa lihat di sini. Di 2022 itu labanya di 37 miliar, itu menurun hingga di 18 miliar di tahun 2024-2025. Ini mungkin belum akumulasi dari semuanya, karena dari sini kan kita bisa lihat itu 31 Desember itu 54. Iya, kalau kita lihat dari 2022 ke 2024 itu tetap sama ya, ada penurunan berapa miliar di sini. Kalau kalian lihat dari 5,7 dari 57 ke 54 miliar. Perusahaannya oke. Saya rasa nggak begitu dalam penurunan pendapatannya, which is dari usahanya tetap jalan ya. Yang dimana di sini model usaha dari perusahaan ini adalah perusahaan transportasi, perusahaan angkut, alat-alat berat. Kalau kalian buka websitenya ini, itu perusahaan nih ya, jasa logistik untuk transportasi, entah itu alat-alat berat atau mungkin logistik lain antar pulau di Indonesia. Jadi ya itu adalah perusahaannya ya. Kalau kalian mau hold jangka panjang, silahkan. Oke, mungkin cukup itu ya kita prospektusnya. Nah, kemudian conviction saya dari perusahaan ini tetap di setiap perusahaan IPO, kalau memang IPO-nya itu masih belum menarik dan belum ramai dibahas oleh orang, itu saya tidak bakal hold lama IPO-nya.
Jadi ini menurut pendapat saya pribadi, menurut dari saya sendiri itu saya hanya trading saham ini. Kalau sudah untung saya jual, kalau rugi ya udah. Namanya kita trading ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk prospektus lengkapnya kalian bisa lihat di sini, silakan dibaca kalau memang kalian punya ketertarikan dari perusahaan ini, tentang perusahaannya seperti apa, dia punya direksinya seperti siapa, komisarisnya itu siapa. Jadi kembali lagi ke kalian mau beli sahamnya, tidak mau beli itu dikembalikan ke kalian. Cuman kalau dari prospektus yang saya lihat di sini tuh cukup bagus malah, bukan cukup bagus. Ini bagus ini. Saya lihat perusahaannya sangat-sangat bagus kok. Tapi saya tidak bakal tahan hold lama sahamnya. Mungkin ada beberapa hari atau beberapa minggu saya bakal jual perusahaannya, karena kembali lagi kalau dari saya sendiri itu kurang ilmu yang saya miliki itu masih belum tinggi, jadi saya tidak berani pegang lama-lama saham tertentu, kecuali saham tersebut itu saya sudah yakini kalau sahamnya itu bakal bagus ya, sahamnya bakal bagus. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari perusahaan ini, dari saham ini, IPO baru ini. Kalau kalian tertarik silahkan kalian beli, silahkan kalian daftar ya, itu bebas, tergantung dari kalian. Dan kalau dari saya cuma tradingkan saja sahamnya. Semoga good luck pada saat penawaran umum nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Baik.